Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini baru di Bandung kita paksa ini, padahal tadi siang juga baru ngisi acara di kantor pusat ya, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Tadi perdana saya selama bergabung di PT BES, misi di kantor, Masya Allah. Dan sekarang diundang sama super top leader, Gurunda tercinta, Masya Allah. Jazakallah khair. Bagaimana cara mengajak orang? Nah, ini penting nih, Ustaz. Bagaimana cara mengajak orang agar tidak ditolak? Ini dari Pak Mengajak Ahmad orang, Ali, ya, supaya tidak mengajak ditolak gitu ya. mengajak orang agar tidak ditolak. Nah, ini harus penting juga pemahamannya, Pak Haji ya. Saya banyak sekali memberikan masukan kepada mitra-mitra baru ya, mitra-mitra baru. Saya kasih tahu bahwa sebuah penolakan ini adalah sebuah keniscayaan dalam bisnis apapun, dalam jualan apapun, dalam dagang apapun gitu ya. Jadi kalau ada bisnis yang nggak pernah ditolak itu aneh. Nah, itu berarti nggak normal itu ya. Nggak normal. Kenapa? Karena marketer dunia itu sekalipun gitu ya, itu sering ditolak. Ya, bahkan sebuah rumus ya, marketing dunia itu kalau kita nawarin ke 10 orang itu paling cuma satu atau dua atau tiga yang beli. Nah, sisanya menolak gitu kan. Kayak kita belanja di pasar itu kita niatnya mau beli kangkung, nggak langsung beli kangkung di satu pedagang yang kita datangin, pasti kita nawar-nawar dulu, nggak jadi, pindah ke yang lain gitu. Jadi penolakan itu dalam dunia bisnis adalah sebuah keniscayaan. Maka harus ditanamkan dulu dalam mindset kita, jangan takut ditolak, tapi kita mencari mitra bisnis jodoh kita, mencari pelanggan jodoh kita gitu. Kalau dia butuhnya naik pesawat, lah kita mau nawarin 1000 kali pun untuk naik beca, itu dia nggak bakal naik karena dia butuhnya ke Jogja, ke Jakarta, masa dia naik beca kan gitu. Nah, sebaliknya kita nawarkan tiket pesawat ke orang yang nggak punya uang, yang memang mau ke pasar cuma butuh beca, yang sampai kita ngebudah pun itu nggak bakal dibeli tiket gitu ya. Nah, sama di bisnis Eco Racing ini, PTBS ini kita jodoh-jodohan. Ada yang memang dia butuh, ada yang tidak, ada yang cocok dengan dunia bisnis, ada cocoknya dengan karyawan, yang hanya cukup dengan karyawan itu biasa. Jadi dalam mindsetnya kita dulu diperbaiki bahwa dalam jualan ini, dalam mengajak mitra ini, jangan takut ditolak. Ditolak itu hal yang biasa. Tanamkan dalam pikiran kita, penolakan itu hal biasa. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ditolak 100 orang semuanya nolak, 200 orang semua nolak, nah berarti harus diperbaiki nih cara kita berbicara, cara kita memberikan informasi gitu. Jangan-jangan kita angkuh orangnya sehingga orang itu nggak nyaman dengan kita gitu. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita memberikan informasi. Nah, jadi jangan berusaha meyakinkan orang. Dalam sebuah usaha network marketing itu ya, kalau saya pribadi itu nggak berusaha meyakinkan orang, tapi berusaha memberikan informasi yang terbaik, memberikan peluang gitu. Kadang-kadang saya nggak pernah bilang, ayo segera gabung, nggak pernah. Tapi saya bilang, wah alhamdulillah nih, saya ketemu sama Pak Haji Rizky, beliau ini orangnya luar biasa, sekarang udah meraih, dulunya punya hutang loh. Oh iya, gimana caranya? Nah, saya jelaskan caranya. Nah, di PT BES ini caranya gini. Ya kalau Bapak mau, insya Allah sih bisa juga, Pak. Gitu. Tapi ya kalau Bapak mau. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya memberikan informasi, memberikan testimoni, memberikan fakta, memberikan bukti, biar nanti dia yang mengolah sendiri peluang saya atau bukan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan berada di atas, bukan di bawah. Nah, kebanyakan dari mitra baru ini kayak mengemis-ngemis, Pak Haji. Ayolah gabung, bagus loh. Nah, itu orang makin kabur tuh. Ya, makin nolak gitu kan. Tapi kita ada di atas gitu. Kita sebagai pemberi solusi, posisikan kita ini sebagai pemberi solusi, bukan mencari solusi gitu kan. Nah, ketika kita memposisikan sebagai pemberi solusi, maka kita akan menjadi magnet bagi orang-orang yang mencari solusi. Itu Pak Haji. Iya, betul nih. Terus apa analoginya bagus. Ya, jadi orangnya maunya naik pesawat, kita nawarin anggapnya ini becak ya nggak mau ya.
Atau orang yang mau naik becak karena pengen refreshing, pengen ini ditawarin mau naik mobil juga belum tentu mau. Jadi Betul. memang harus tahu kebutuhan dia apa, kemudian kita memberikan solusi gitu ya tadi ya. Dan yang Betul. namanya ditolak ya itu pastilah. Jangankan diajak bisnis, yang ini diajak makan aja ada yang nolak. Nah, Gitu kan. Jadi kalau menolak itu sesuatu yang biasa. Cuma yang penting diri kita, ini kalau saya nih ya, saya ini kalau ditolak itu sebenarnya justru penasaran. Gitu. Ada rasa penasarannya itu ketika orang itu menolak, apalagi ditolak, saya nggak akan drop. Saya justru penasaran, masa sih saya ini ditolak-tolak terus nih, harus ada closing nih, harus ada yang mau, ada tambah semangat gitu loh. Tapi evaluasi, cara saya mungkin ada jangan-jangan cara saya sekarang sudah mulai berubah nih, nggak kayak dulu. Padahal perasaan dulu itu lebih mudah. Kenapa sekarang agak sulit ya? Evaluasi lagi. Jadi kadang-kadang kita ini menawarkan karena orang ini kan karakternya macam-macam, gayanya juga bisa berbeda-beda seperti Ustadz Ojatsu tadi tawarkan juga waktu di awal kedua orang ke Budui sama ke Kang Asep caranya berbeda. Ya, betul. coba dengan cara yang sama, yakin Kang Asep mental. Kan gitu ya. Jadi Iya. semua ada caranya. Jadi Bapak Ibu juga harus ketemu dengan siapa, keperluannya apa di situlah. Tapi itu proses belajar. Jadi yang penting Bapak Ibu lakukan, kemudian evaluasi. Jangan maunya gayanya sama terus. Kalau gayanya sama terus ya mungkin tepat pas untuk orang-orang tertentu, tapi juga sangat tidak pas bagi orang lain. Ya, terus ada lagi. Siapa yang harus diajak nih dari Bu Tuti Karwati ya? Siapa yang harus diajak untuk jadi tim atau mitra? Apakah golongan yang punya pengikut banyak seperti tokoh Hmm. masyarakat atau siapa nih orang yang harus kita ajak nih? Ya, sebenarnya ya itu. Ya kalau yang tokoh bagus itu kalau kita bisa nge-closingin misalkan ketua RT, ketua camat tuh bagus. Ya. Itu yang pertama bagus. Tapi kalau menurut saya yang harus kita ajak untuk jadikan tim yang memang dia mau fight, mau berjuang, itu pengalaman saya orang yang sedang terlilit hutang, Pak Haji. Orang yang sedang terlilit hutang, yang memang dia udah bingung saya nih, hutang ratusan juta dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Nah, itulah wawasannya dan kita niatkan untuk menjadi solusi buat mereka. Dan biasanya kalau mereka sudah paham tentang bisnis kita, sistem kita, produk kita, dia akan benar-benar all out. Kenapa? Karena dia akan berjuang untuk segera dapat reward untuk melunasi hutang. Dan itu saya rasakan sendiri, kemudian mitra-mitra saya juga merasakan sendiri ketika terlilit hutang, dia akan lebih semangat untuk berjuang. Ketimbang orang yang banyak nih, ada yang udah gabung priority, tapi dia menengah ke atas. Dia udah nggak punya hutang, mobilnya udah banyak, dia nggak jalanin tuh. Ya udahlah saya beli nih, saya daftar priority, habis itu nggak jalanin karena dia udah nggak butuh apa-apa gitu. Jadi kalau menurut saya untuk tim inti biasanya orang yang sedang kesulitan, sedang terlilit hutang itu biasanya lebih fight, gitu kan, lebih berjuang, lebih menjadi sesuatu orang yang luar biasa karena dia terhimpit oleh masalah yang masalah itu membentuk dirinya menjadi seorang pejuang, gitu Pak Haji. Oke, jadi intinya sebenarnya siapa yang tepat ya semuanya tepat gitu kan. Mau yang pejabat Betul. ya tepat, mau yang nggak punya uang tepat. Artinya nggak usah pilih-pilih karena banyak juga yang pejabat nggak jalan juga, ya. Tapi yang jalan juga ada. Jadi pada dasarnya siapa yang tepat ya siapa mereka yang masih punya impian, ya ada sesuatu impian yang dia masih harus wujudkan itu yang ketemu orang yang tepat. Nah itu dan kemudian, nah ini tanya lagi nih Pak Mardiono. Ya. Amalannya apa nih supaya istiqomah, konsisten di dalam menjalankan bisnis itu? Berat ini pertanyaannya Pak Haji. Amalan ya. Ya kalau saya tadi ya sudah dibilang ya, amalan apa namanya, pamungkas saya ya, senjata utama saya itu selalu sholawat ya, karena saya punya keyakinan kalau sholawat bisa menyelamatkan kita di hari yang paling besar di alam nanti ya, apalagi hanya menyelamatkan kita dari hutang, apalagi hanya membantu kita untuk punya rumah ya, itu hal kecil banget ya, hal besar aja bisa nyelamatin kita dengan
syafaat Rasulullah, apalagi hal kecil atau keinginan kita. Bahkan dalam hadis riwayat, kalau andai kata nggak berdoa sama sekali, hanya doanya sholawat, itu sudah mencukupi semua kebutuhan hidupnya, ya, udah memudahkan semua urusannya. Maka amalan yang paling menurut saya mustajab itu sholawat, gitu, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua supaya istiqomah itu, ya, kalau kita lagi nggak semangat, jangan kita langsung menghilang, tapi kita datengin leader kita. Saya pun sampai sekarang kalau lagi misalkan kan ada yang lagi semangat, ada enggak, itu saya datengin leader saya yang deket. Nah, ini mau sawan ke super top leader belum jadi nih, insya Allah dalam waktu dekat sudah saya jadwalkan nih ke Jogja gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyamakan frekuensi, kemudian menularkan energi gitu kan, menyedot energi positifnya dari guru-guru kita, dari top leader kita gitu. Nah, itu untuk menjaga istiqomah kita. Karena kita ini semangat ini naik turun gitu, nggak bisa dipungkiri naik turun. Jangankan semangat, iman aja keluar masuk untuk umat zaman sekarang ini. Nah, kita harus mengecas ya, mengecas iman dengan dengerin ceramah, ketemu dengan kiai, ketemu dengan ustadz. Kalau untuk istiqomah di bisnis ya sama, ketemu dengan guru, ketemu dengan top leader, orang-orang sukses seperti itu.